Halo guys, perkenalkan saya Nafira Aisyah Putri dari kelas 10 TJKT 2. Pada video ini saya akan memperkenalkan tentang prospek kerja untuk jurusan TJKT, yaitu programmer. Sebelumnya, saya minta maaf apabila ada kesalahan atau informasi yang kurang tepat saat saya menjelaskan tentang programmer ini. Apa sih programmer itu? FreeCodeCamp mendefinisikan, programmer adalah orang yang membuat program komputer, baik software maupun hardware. Perannya dibutuhkan sejak awal pengembangan program, mulai dari outlining struktur program tersebut, mendesain, menguji, sampai akhir versi akhirnya dirilis. Programmer terlibat dalam menulis kode-kode pemrograman secara langsung. Programmer juga harus menguasai algoritma machine learning, data processing, dan data structures. Jadi guys, programmer adalah seorang yang membuat suatu program, baik software maupun hardware, dari mulai dibuatnya sampai jadi terbentuk suatu aplikasi, atau juga bisa disebut dirilis ya. Jenis-jenis programmer. Jenis-jenis programmer ada 4. Yang pertama, computer hardware programmer. Pemrogram ini mengerjakan desain hardware, mengembangkan dan menyusun komponen listrik di sistem fisik komputer. Misalnya, mereka menulis kode yang memberitahu komputer untuk mematikan atau menghidupkan komputer, seperti tombol on/off di keyboard maksudnya. Yang kedua yaitu software programmer. Dalam ini digunakan untuk merancang dan membuat perangkat lunak untuk berbagai sistem komputer. Setiap jenis program memerlukan bahasa pemrograman yang unik, sehingga banyak programmer berspesialisasi dalam bahasa codingan tertentu. Yang ketiga yaitu database programmer. Pemrogram yang merancang database juga melakukan coding untuk menginstruksi program komputer. Karena database memberikan akses ke user untuk menyimpan dan mengolah data, banyak bisnis meminta software yang dikustomisir. Pemrogram database akan mendesain sistemnya sejak awal sesuai permintaan dari klien. Yang terakhir yaitu web developer. Seorang web developer menggunakan bahasa pemrograman untuk mendesain situs web yang memenuhi standar visual dan fungsi sebagaimana permintaan klien. Ia juga bertanggung jawab memperbarui halaman web dan mengecek secara rutin untuk melakukan pemeliharaan, guys. Oke. Untuk menjadi seorang programmer harus menguasai beberapa skill ya, guys. Semua skill juga boleh. Yang pertama yaitu fasih bahasa pemrograman. Untuk menjadi seorang programmer, setidaknya ada satu bahasa pemrograman yang dikuasai. Ini penting ya. Yang kedua yaitu keterampilan debugging. Temuan bug atau bisa juga disebut error akan ada setelah tahap testing program atau aplikasi. Sebagai tindak lanjut, bug harus segera diperbaiki. Aktivitas ini dinamakan debugging ya. Ini menjadi salah satu keterampilan teknis paling penting bagi seorang programmer. Yang ketiga yaitu berpikir logis. Programmer menjadi tempat bertanya ketika terjadi kegagalan fungsi pada program. Sebelum bisa memberi solusi, programmer harus menjawab berdasarkan fakta. Jadi, programmer nggak boleh ngawur saat memberi jawaban, memberi solusi untuk penggunanya. Nggak boleh ngawur ya. Yang keempat yaitu menguasai matematika. Geeks4Geeks menyebut programmer bisa survive di profesinya dengan baik meskipun hanya menguasai aljabar dan statistika dasar. Fungsi-fungsi dari programmer. Yang pertama yaitu pengetahuan tentang sistem. Fungsi programmer sangat penting karena dialah yang mengerti tentang seluk-beluk komputer dan juga batasan basisnya. Peran programmer akan terasa sejak awal ketika identifikasi masalah yang ingin dipecahkan, perencanaan solusi, coding, testing, debugging, dan dokumentasi program. Yang kedua yaitu kreativitas. Selain tempat guna, programmer juga menjadi tempat untuk hiburan, sumber hiburan maksudnya ya. Banyak programmer yang mengembangkan
perangkat lunak untuk video game. Gak video game juga sih ya, banyak lainnya, yaitu yang berbentuk kreativitas. Mereka menerjemahkan konsep dan storyline game menjadi kode pemrograman yang bersih, efisien, dan sesuai spesifikasi dari game developer. Yang ketiga yaitu WebDAV, membuat perangkat lunak yang aman dari cyber attack. Beberapa programmer berspesialisasi dalam cyber security karena ada beberapa software maupun website yang rentan terhadap kejahatan cyber. Peretas biasanya mengincar database milik bisnis keuangan, perbankan, dan platform jual beli. Jadi kayak Shopee, Dana, GoPay, dan masih banyak lagi. Karena itu, software development tidak hanya fokus pada utilitas perangkatnya saja. Oke guys, segitu dulu. Tadi adalah perkenalan sedikit tentang programmer. Sekali lagi, saya memohon maaf apabila ada informasi yang saya sampaikan kurang tepat atau pengucapan, pelafalan salah satu kalimat yang saya ucapkan salah, saya mohon maaf ya guys. Terima kasih sudah menonton video ini.